Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Irawan Haryadi. Saya adalah seorang programmer dari Yogyakarta dan saya adalah founder dari perusahaan IT ahlicoding.com. Pada hari ini tanggal 19 Februari ya, hari Senin. Saya berbicara di sini untuk memberikan sedikit informasi mengenai isu yang beredar akhir-akhir ini mengenai pemilu 2024 di Indonesia. Dan terutama saya akan menyoroti mengenai pemilu presiden. Sebagaimana teman-teman ketahui, banyak sekali dugaan kecurangan yang ada ya. Anda sudah baca sendiri di media, terus kemudian ditunjukkan juga di beberapa aplikasi, kemudian beberapa sosial media, bukti-bukti kecurangan, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan gambaran yang netral ya. Jadi saya tidak bermaksud ini untuk menuduh kecurangan atau saya bermaksud membela ya di satu pihak tertentu, tapi saya menjelaskan berdasarkan keilmuan saya ya sebagai seorang programmer dan seorang aktivis database ya, seorang yang berkecimpung di bidang database. Jadi begini, saya pertama-tama saya akan mengatakan apakah pemilu 2024 ini ada curang atau ada kecurangan. Nah, di sini saya menjawab saya tidak bisa membuktikannya. Ya, jadi saya nggak bisa bilang ini curang atau tidak, tapi pertama saya jawab intinya saya tidak bisa membuktikannya. Kenapa? Sebab kalaupun ini memang menjadi sebuah kecurangan, maka kecurangan ini bukan dilakukan oleh secara sembarangan, tapi sudah secara terencana. Ya, sudah terencana dan sudah didesain serapih mungkin. Jadi kawan-kawan harus mengerti ya bahwa untuk bisa membongkar kejahatan ya, kalaupun memang pemilu ini ada kecurangan ya, untuk bisa membongkar kejahatan, maka satu-satunya cara yang paling benar adalah Anda harus mengerti pola pikir penjahat itu. Nah, logika itulah yang kita pakai sekarang ini ya. Jadi, pertama-tama kalau misalnya teman-teman ingin membuktikan apakah di dalam pemilu ini ada kecurangan atau tidak, yang pertama saya akan bilang dulu berlawanan dengan pendapat kebanyakan orang yang mengatakan mereka membawa screenshot, terus membawa printan, ya kan, hasil-hasil bukti kecurangan. Di sini saya bilang bahwa itu bukan bukti yang kuat. Oke, jadi yang namanya hasil print out, kemudian hasil screenshot bahwa ini ada kecurangan, saya bilang itu adalah bukti yang lemah. Kenapa? Karena siapapun bisa saja membuat rekayasa screenshot seperti itu. Ya. Kalau teman-teman melihat ada yang tiba-tiba misalnya ya suara Prabowo yang tadinya 50 terus kemudian seolah-olah kemudian jadi 500, atau suara Ganjar yang tadinya jadi 10 kemudian jadi 100. Nah, kalau teman-teman mempelajari ini, itu kan semuanya kan hanya tayangan di websitenya KPU. Nah, kalau teman-teman mengerti dengan menguasai ilmu website sedikit saja, yaitu menggunakan inspect element, teman-teman tekan F12 atau klik kanan inspect element, di situ teman-teman akan bisa melihat script HTML-nya. Nah, di situ teman-teman tuh bisa langsung mengedit gitu. Kalau seperti yang saya tunjukin di sini ya. Lihat di sini. Misalnya lihat di sini ya. Nih, suara Prabowo akan saya rubah ya, misalnya ya. Saya rubah menjadi 100 misalnya. Bisa nggak saya lakuin itu? Bisa. Yang tadinya jadi 10 jadi 100. Dengan menggunakan fitur inspect element seperti ini. Oke? Jadi, nih. Tapi kalau di inspect element, teman-teman kalau teman-teman riset, itu akan balik lagi ke mula. Ya. Ini misalnya teman-teman di Jagakarsa ya, di Jakarta, teman-teman misalnya di daerah Cicalengka gitu kan.
Teman-teman melihat suaranya Prabowo itu 3.600. Bisa nggak saya edit ini menjadi 300.000? Bisa. Ya. Caranya gimana? Tinggal diklik kanan, ya di mana ini di Cianjur ya. Kita klik kanan, inspect elemen. Yang ada di sini ada di TPS berapa? Di wilayahnya, tinggal diklik kanan sini, inspect elemen. Yang paling atas ya, Prabowo. Lihat. Oke, di sini saya rubah ini jadi 300 ya. Biar sekalian banyak sekalian ini. Ini 400 nih. Suara Prabowo ya yang tadinya 3.000, saya rubah jadi 300.000. Nanti teman-teman akan langsung melihat suaranya itu 300.000. Nih, tinggal dirubah sini aja. Ya, oke. Dan kemudian apa yang terjadi? Voila. Nah, suara Prabowo jadi 300. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan masalah kecurangannya ya, tapi ini yang dikhawatirkan ini fitnahnya ya. Di sini saya nggak lagi membela Prabowo, tapi ini adalah jadi fitnah buat Prabowo. Tiba-tiba jadi 300, kemudian di-record gitu kan, seperti ini. Jadi baru udah gitu teriak-teriak curang nih jadi 300.000 dan ya ada sebagainya. Nah, artinya jadi siapa yang benar? Yang mengadukan atau yang mengadukan atau yang dituduh? Ya, saya bilang ini sulit dibuktikan. Oke. Karena semuanya berdasarkan screenshot, semua orang bisa bikin screenshot, semua orang bisa merekayasa screenshot. Ya, dan lagi pula tadi Anda baru saja mendengar dari KPU sendiri bahwa data tuh banyak yang tidak sinkron, yang makanya bisa terlihat angka 100, 200, 500. Ya karena mereka juga sistem sirekapnya itu masih dalam sinkronisasi juga. Nah, jadi sekarang bagaimana cara benar-benar membuktikan adanya satu kecurangan? Saya bilang jawabannya adalah itu nyaris mustahil kecuali oleh satu cara. Cara itu adalah dengan cara mengaudit server dan database KPU itu sendiri. Jadi artinya database dan server KPU harus diperiksa oleh tim auditor independen. Nah, dari situ baru bisa kelihatan kita audit satu persatu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa perkara mengelola website KPU, database KPU itu nggak banyak-banyak amat. Ya, hanya ada 800.000, bukan 200 juta, karena yang didata hanyalah rekapan. Ya, rekapan itu maksimal dari jumlah TPS itu 800.000, artinya itu hanya ada 800.000 baris. Padahal kalau teman-teman di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di e-commerce lainnya, mereka terbiasa menghandle data itu jutaan per hari. Anda bayangin, teman-teman programmer di Tokopedia tuh menghandle data tuh puluhan juta loh per hari loh, dan mereka nggak salah. Ya, dan ya Tokopedia sejauh ini, Shopee, Bukalapak, mereka mengelola database itu bagus. Lalu kenapa kok susah banget mengelola KPU yang hajatannya hanya sehari? Tokopedia, Bukalapak, mereka tiap hari mengelola jutaan data. Seharusnya ini tidak menjadi masalah. Oke. Artinya kalau ini kita bisa mengaudit server KPU dan database KPU, maka teman-teman gunain aja, minta aja tolong bantuan programmer, teman-teman programmer yang ada di Tokopedia dan Shopee gitu ya. Minta tolong aja mereka buat mengaudit servernya KPU. Kalau diizinkan tentu saja. Ya kan? Hanya itu cara untuk membuktikan adanya kecurangan. Nah, tapi satu hal lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau untuk bisa menemukan kejahatan, membongkar kejahatan, maka teman-teman harus bisa berpikir seperti penjahat itu sendiri. Oke, sekarang berpikirlah berandai-andai teman adalah kawan-kawan sekalian adalah penjahat, ingin berbuat curang. Lalu di mana cara celahnya untuk berbuat curang? Kan itu yang harus kita pikirin kan. Kita harus bisa berpikir seperti penjahat kan. Di mana saya bisa melakukan kecurangan pemilu? Oke, karena seolah-olah sepintas semua sistem di KPU ini sangat sempurna.
Oke. Tapi kalau teman-teman ingin berbuat jahat, di mana sih yang bisa melakukan kejahatan? Jawabannya sebenarnya bukan di sistem Sirekapnya, ya, bukan di KPU-nya. Kejahatan itu justru terjadi di TPS-nya masing-masing. Ini asumsi saya. Kenapa? Pertama, TPS itu sangat banyak, ya, jumlahnya ada 800.000, dan itu tidak bisa tentu saja tidak akan bisa diaudit satu persatu, ya kan? Dan kedua, TPS itu awal semuanya, ya kan? Jangan lupa setiap data itu direkap itu berjenjang, mulai dari TPS, kemudian wilayah, kemudian ke kota, provinsi ke negara, oke? Sampai saat ini tanggal 19 Februari, semua data real yang baru dikumpulkan itu barulah sampai ke kecamatan. Jadi sebenarnya selama ini yang kita lihat tanggal 19 Februari, kita tuh sebenarnya melihat khayalan, itu bukan data real. Karena bisa jadi, kalaupun ini sistem ini jujur ya, ketika data real itu masuk, bisa jadi Prabowo tidak menang satu putaran. Bisa jadi sebenarnya pemenangnya itu ya Anies dan Prabowo, artinya ada 2 putaran. Prabowo mungkin menang, tapi tidak telat. Bisa jadi Prabowo menang hanya 48 atau 49%, artinya akan ada 2 putaran bersama dengan Anies. Tapi kan kita nggak tahu, karena ini semua hanyalah asumsi, ini semua hanyalah khayalan yang kita lihat. Kita bukan melihat real count loh. Kita ini sedang melihat, ya tanggal 19 ini kita sedang melihat quick count. Jadi, kenapa teman-teman kawan-kawan sekalian harus terjebak dengan quick count? Ini bukan yang sebenarnya loh. Karena sebenarnya belum tentu nanti seperti ini. Jadi ini kayak semacam self-fulfilling prophecy. Nah, kita balik lagi. Jadi kalau misalnya tadi kecurangan yang kemungkinan terjadi di mana? Kecurangan yaitu terjadi di masing-masing TPS. Nah, tapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita harus mengetahui bahwa yang namanya sekarang teknologi itu sangat maju. Kita melihat bahwa kecurangan itu sangat sulit dideteksi. Kenapa? Karena kalaupun ada kecurangan dan mereka yang berniat membuat kecurangan, mereka juga tidak bodoh. Mereka menggunakan teknologi. Dan teknologi yang digunakan untuk membuat kecurangan boleh jadi menggunakan artificial intelligence dan big data. Kenapa digunakan kedua teknologi itu? Karena teknologi artificial intelligence itu bisa membuat semuanya tampak natural. Jadi kecurangan yang dibikin dengan menggunakan AI itu bisa seolah-olah disebar, merata, dan seolah-olah natural. Jadi sulit sekali diketahui, karena yang menilai adalah AI. Kemudian big data untuk apa? Big data adalah untuk mendata kira-kira mana nih titik celah yang bisa dicurangin. Yang TPS ini bisa, oh enggak, yang ini bisa, oh iya ini bisa dicurangin. Dan berapa banyak curangan yang harus dilakukan. Ingat, kita sekarang bukan lagi di abad 20, kita di abad 21, di mana teknologi itu sudah sangat mumpuni. Teknologi AI dan big data. Dan juga teknologi matematika, IT, dan juga statistik. Jadi dengan kata lain, untuk bisa melakukan kecurangan yang sangat masif di pemilu ini, kawan-kawan harus menguasai setidaknya 5 teknologi. Matematika, statistika, IT, AI, dan big data. Dan untuk membongkarnya juga, teman-teman setidaknya juga harus menguasai teknologi itu. Jangankan seperti itu, sekarang saya tanya, jangankan teknologi elektoral seperti ini, apakah teman-teman bisa membuktikan, sekarang gini aja, apakah teman-teman bisa membuktikan intimidasi, teknologi intimidasi yang menyebabkan perolehan suara ya dari pasangan tertentu, ya Ganjar Pranowo, jadi jeblok sekali. Ya banyak dugaan, banyak sangkaan, ya banyak rekaman dari video yang katanya itu adalah karena intimidasi para kades oleh aparat. Nah, sedangkan itu saja tidak bisa dibuktikan, bukan? Padahal untuk melakukan teknologi mengintimidasi seseorang yang banyak sekali, kades yang banyak sekali, itu setidaknya dibutuhkan big data yang sangat besar. Kawan-kawan nggak mungkin bisa menunjuk kades sembarangan. Itu butuh data yang sangat besar.
Data dari mana? Ya dari data mana saja yang dimiliki. Bisa dari Peduli Lindungi, bisa dari data eKTP, data BPJS, dan segala macam data yang dimiliki untuk pendudukan. Semua adalah big data. Termasuk untuk melakukan kecurangan harus menggunakan big data. Ya, saya nggak mau berdebat apakah pemerintah penguasa berhak melakukan itu, mengeksploitasi big data milik penduduk. Ya, silakan kawan-kawan nilai sendiri. Tapi intinya untuk melakukan kecurangan seperti intimidasi kemarin itu dibutuhkan big data yang sangat besar. Dan kawan-kawan tahu sendiri selama ini data kita diambil. Kalau kawan-kawan baca buku saya, Minorisme Rianisme, sekarang kita memang berada di zaman dataisme. Oke, balik lagi. Saya bahas lagi tadi mengenai kecurangan. Jadi, pada intinya, kecurangan di pemilu 2004 ini, kalaupun memang ada, itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Mereka yang melakukan, merencanakan ini sudah mempertimbangkan, sudah memikirkan bahwa kita semua akan mencoba membongkar, ya, membongkar. Entah, yang paling rendah adalah kita akan mencoba membongkar melalui form C1, kemudian screenshot, kemudian print out. Tapi saya bilangin, itu nggak akan berguna, bukti-bukti itu. Saya nggak bermaksud untuk ibaratnya saya tidak ingin bermaksud untuk mengecilkan hati Anda. Ya, tapi bukti-bukti dari screenshot itu tidak akan bisa berguna dipakai. Oke, dan sekarang terakhir sebelum saya akhirin, ada satu hal lagi yang menyebabkan kenapa kecurangan ini akan sangat sekali dibuktikan dan sangat sekali dibongkar. Ini bukan dari mana-mana, jawabannya adalah dari waktu statistik. Ingat, sudah berapa banyak kecurangan di TPS, yang didugaan kecurangan di TPS. Saat ini tanggal 19 Februari lebih dari 3.000 TPS. Oke? 3.000 TPS yang tersebar, sedangkan KPU mereka hanya punya batas waktu sampai Maret. Oke lah, sekarang katakan diperpanjang. Tapi berapa lama untuk mengatasi disput itu? 3.000 TPS, oke? Katakanlah satu TPS itu membutuhkan waktu ya, sekitar 1 hari untuk diselesaikan masalahnya. Berarti dibutuhkan waktu 3.000 hari. 3.000 hari itu lebih dari hampir 10 tahun. Itu 2 kali periode kepresidenan. Presidennya sudah berganti dua periode, masalahnya baru selesai. Artinya apa? Secara statistik, ini sulit sekali dibutuhkan. Karena untuk membongkar seluruhnya 3.000 itu, bagaimana? Anda melakukan disput, menyelesaikan masalah aja, butuh waktu 1 hari. Berarti ada 3.000 hari yang harus dikorbankan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi yang ingin melakukan kecurangan, mereka sudah memperhitungkan bahwa kita semua akan habis waktu. Kita akan habis waktu untuk meributkan hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya, ya balik lagi, tidak ada solusi untuk membongkar kecurangan. Ya kecuali ya kita bisa mengakses dan mengaudit server dan database dari KPU itu sendiri. Nah, mengenai Sirekap itu kan tentu saja itu adalah sebuah script ya. Sebuah program yang diinjekkan ke dalam sistem KPU. Pertanyaannya sekarang, apakah kawan-kawan tahu di situ ada kemungkinan ada hidden script, ada script yang bisa bekerja dan tanpa sepengetahuan Anda, bahkan tanpa sepengetahuan orang KPU sendiri? Kita belum tahu algoritma Sirekap itu seperti apa persisnya. Apakah hanya merekap semua yang ada di situ, semua rekapan C1, atau jangan-jangan ada hidden script di sana? Siapa yang bikin Sirekap? Apakah sudah diaudit? Apakah sudah dilakukan pentest? Kita nggak tahu. Itu semua blank. Ya kalau mau tahu ya kita harus lihat Sirekap itu. Kita harus melihat scriptnya, kita harus melihat source code-nya, bagaimana algoritma Sirekap itu bekerja. Itu baru bisa ketahuan Sirekap itu. Tapi kalau semuanya itu berjalan sudah diinjekkan ke dalam server KPU, ya itu susah. Anda harus bertanya, kecuali Anda bertanya pada orang yang bikin Sirekap. Anda audit dia, Anda audit algoritmanya, Anda audit
source code-nya satu demi satu, baru bisa ketahuan, wah ini ada sistem buat curangnya dari Sirekap itu. Tapi tanpa itu, semuanya sulit untuk dibuktikan. Baik, saya rasa demikian saja berdasarkan analisis saya. Intinya saya tidak ingin bisa menuduh siapapun tanpa bukti. Berdasarkan keilmuan saya hanya mengatakan bahwa pemilu ini 2024 ini sangat sulit sekali dibuktikan, ya. Kecuali kita bisa mengaudit servernya KPU itu sendiri dan mengaudit Sirekapnya itu sendiri, source code-nya seperti apa. Teman-teman bisa minta bantuan kepada kawan-kawan yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Mereka banyak ahli IT yang jago-jago. Mereka bisa menghandle data, jutaan data per hari dibandingkan dengan KPU, ya hanya 800.000 dalam satu hari, tapi kok lama banget gitu kan ya. Ya, saya nggak tahu lah, mungkin banyak sekali gitu ya, karena masalahnya KPU ini mereka masih melibatkan tenaga manual dari kertas, padahal sekarang kita sudah berada di zaman AI. Nah, oke, sebelum terakhir ini, lalu bagaimana cara kita bersolusi dari semua ini? Solusi supaya ini tidak terulang lagi. Ya, yang pertama tadi saya sudah bilang, kalau untuk membongkar kejahatan, kawan-kawan harus bisa mengaudit server KPU dan database dari KPU itu sendiri. Ya, permasalahannya apakah diizinkan atau tidak itu urusan lain. Oke, itu tadi solusinya. Yang kedua, bagaimanakah caranya kita membuat sebuah sistem pemilu yang secure, ya, dan tidak bisa dimanipulasi, dicurangi sama sekali? Jawabannya ada. Jawabannya apa? Jawabannya adalah menggunakan teknologi blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Ya, Anda silakan googling sendiri. Tapi kalau kita menggunakan teknologi pemilu menggunakan blockchain, itu nyaris mustahil untuk dicurangin. Kenapa? Karena teknologi blockchain itu menggunakan kriptografi. Ya, semua polling itu akan dikripto, akan dienkripsi, dan tidak ada yang bisa mengubah kecuali yang menyoblosnya. Ya, pertanyaannya apakah kita mau bersedia menerapkan itu, teknologi blockchain untuk pengamanan pemilu, untuk membuat pemilu yang jujur? Ya, kalau saya sih mau, tapi mereka yang berkepentingan mungkin tidak akan mau, karena teknologi kriptografi seperti blockchain untuk pemilu itu nyaris mustahil untuk dicurangin. Jadi mungkin kawan-kawan bisa, bapak-bapak yang pembentuk kebijakan bisa mempertimbangkan akan penggunaan teknologi blockchain untuk pemilu ke depannya. Baik, akhir kata sebelum saya pamit, saya Rian Irawan Haryadi. Saya mendoakan semoga semua masalah ini segera lancar. Kalaupun memang ada kecurangan akan bisa terbongkar, dan semoga kehidupan demokrasi Indonesia ini tetap berjalan lancar. Jadi, dan jangan lupa satu hal yang saya ingat, quotes dari Joseph Stalin. Apa itu quotes-nya? Bukan masalah siapa yang memilih, tapi masalah siapa yang menghitung suaranya. Joseph Stalin. Dia sudah ngomong soal ini. Oke, terima kasih. Saya Rian Irawan Haryadi, programmer dari Jogja, founder dari ahlicoding.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.